Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling karir pada hari ini. Kemudian sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan bahwa seluruh informasi yang Kakak sampaikan itu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan tugas akademik perkuliahan saja. Apakah Kakak bersedia untuk melanjutkan sesi konseling ini? Ya, bersedia. Oke, sebelum itu sesi konseling ini kita record ya Kak, gak apa-apa. Oke, isi terlebih dahulu lembar persetujuan bahwa Kakak akan bersedia untuk kita wawancara hari ini. Isi ini Setelah mengisi, sebelum masuk ke topik utama, bagaimana kabar Kakak hari ini? alhamdulillah baik. Masuk pembahasan yang lebih jauh, boleh diceritakan sedikit tentang pekerjaan yang sedang Kakak jalani sekarang? Kalau kerjaan sekarang ya alhamdulillah saya nyaman kerja di rumah sakit pelabuhan. Sudah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Bagaimana awalnya bisa memilih bidang di mana dulu Kak? Di mana dulu Kakak kerja di ini? Bagian apa? Saya bekerja di bagian farmasi, Bagian obat-obatan. ya. Ya. Nah, bagaimana awalnya memilih bidang farmasi? Awalnya itu karena saya tertarik di bidang kesehatan, jadi saya memilih untuk di obat-obatan di farmasi gitu. Pengalaman apa yang paling berkesan selama bekerja? Untuk pengalaman berkesan itu saya menyerahkan obat gitu sama pasien, itu kita harus sabar, terus kita harus juga melihat obatnya teliti, menjelaskan ke pasien juga, jadi kita harus benar-benar ekstra sabar menghadapi pasien. Apa yang paling disukai dari pekerjaan sekarang? Untuk pekerjaan sekarang yang disukai itu karena saya bisa banyak membantu orang gitu, saya bisa menjelaskan obat, berbagai macam obat. Yang menurut Kakak paling menantang itu apa? Yang paling menantang itu kita harus kita harus sabar, betul-betul sabar, karena kita banyak menghadapi pasien. Jadi pasien itu ada yang karakternya berbeda-beda, ada yang baik, ada yang nggak bisa kita jelaskan begitu. Terus yang paling berkesan juga saya bisa bantu orang. Ya, apakah pernah berpikir untuk pindah pekerjaan? Kalau untuk pindah sih belum, tapi masih paling nanti mau buat usaha gitu. Untuk berpikir membuat usaha itu udah ada dari kapan? Kalau untuk usaha itu sudah lama sih, saya sudah lama, cuma sekarang belum berjalan. Kalau dari situasi Kakak juga yang pengen ada usaha nih, adakah hal yang membuat khawatir kalau mengalami masa depan karir? Kalau untuk masa depan karir itu sebenarnya ada sih, karena farmasi itu masih banyak belum dilihat orang, kayak kayak orang itu nganggapnya kayak obat bisa beli di mana aja, kayak di Indomaret, kayak di Alfamart itu ada obat-obat. Padahal peran farmasi itu kan penting, harus ada peran farmasi dalam pengawasan obat-obat gitu. Sebelumnya udah bekerja di mana Kak? Sebelumnya saya bekerja di klinik, di Alkes gitu, di apotek gitu. Klinik itu klinik apa? Klinik Cantika. Dan juga selain sebelum bekerja ini, adakah kegiatan yang pernah diikutin atau pernah kerjakan selain dari bekerja itu? Yang bekerja kegiatannya Bisa Kakak menjadi content creator atau apa kayak gitu ya. Saya dulu pernah juga sih, jadi content
kreator sebelum, tapi sambil kerja juga kayak gitu. Sampingan. sampingan. Iya. Itu pas kapan? Itu di tahun 2019. Berapa lama kira-kira? 3 tahun. 3 tahun. Pas di tahun berapa ini kira-kira? Enggak nonton lagi. Durasi pas nonton itu 3 Oh, tahun, dari tahun berapa? dari 2019 sampai ke 2022. Terus adakah target tertentu yang ingin kakak capai tapi belum terwujud? Kalau untuk target sih ada sebenarnya, karena kan persaingan sekarang kan banyak, jadi saya tuh sebenarnya mau ada usaha, mau seperti mau buka toko alkes atau apotek gitu, itu masih dipikirkan. Ya, bagaimana pandangan kakak dengan kondisi karir saat ini dibandingkan dengan harapan yang diinginkan? Karir tadi ya ini seperti yang saya sudah bilang tadi, karena kayak di Alfamart, di Indomaret itu kan sudah ada obat-obatan yang berita yang beredar sekarang kan bisa dijual di sana, tapi kan sebenarnya memang harus ada pengawasan dari farmasi kayak gitu. Apa yang membuat hal tersebut menjadi perhatian bagi kakak saat ini? Menjadi perhatian itu karena bidang farmasi itu masih belum di masyarakat itu belum dikenal, belum terlalu ini. Padahal peran farmasi itu memang penting untuk pengawasan obat, pemberian obat kayak gitu kan, karena obat kita nggak bisa sembarangan kayak farmasi. Menurut kakak apa risiko terbesar jika kondisi yang sekarang tetap berjalan seperti ini? Risiko sekarang ya misal ini contohnya nih, pasien membeli obat bebas tapi itu antibiotik, misalkan antibiotik itu nggak bisa dijual secara bebas karena antibiotik itu bisa menyebabkan resisten terhadap tubuh manusia atau gitu, jadi nggak bisa sembarangan. Oke, kalau terhadap kondisi karir kakak, bukan masalah di obat saja, seperti yang kakak kerja saat ini, adakah risiko terbesar jika kakak hanya bekerja di RS saja gitu? Kalau risiko terbesar sih ya memang ada, kita bekerja kalau hanya mengambil kerjaan kita nggak bisa ini ya nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan kerjaan, misal nih contohnya ya kita hanya mendapatkan gaji kayak gitu, tapi kalau kita mulai ada usaha juga sampingan gitu, misal tadi mau buka toko alkes atau apotek itu kan kita bisa berjalan sendiri. Kalau kerja itu kita pastinya ada tekanan pastinya untuk kerja. Bukan seperti apa contohnya? Ya kita setiap bulan itu pasti ada laporan setiap bulan, terus juga target nggak ada sih, nggak ada yang laporan gitu. Karena tadi juga dari pengalaman kakak ya, kakak kan sudah bekerja ini di bagian farmasi sudah lama dan juga pernah menjadi konten kreator dan juga pernah ngikut kerja di klinik kecantikan juga alkes ya. Untuk membantu memahami karir yang dimiliki kakak, saya akan mengajak kakak mengerjakan asesmen jadi yang paling sesuai menurut kakak yang mana? Yang paling sesuai Iya.
yang konvensional ya, yang kurang sesuai Itu artistik artistik, jadi kayak keseni gitu ya. Iya. Oke. Nah, hari ini kan kita sudah mendapatkan gambaran awal gitu ya mengenai kondisi karir kakak serta hasil asesmen minat karir. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam gitu ya mengenai potensi dan alternatif pengembangan karir kakak yang memungkinkan ya dari hasil tes ini. Akan kita bahas pertemuan berikutnya. Terima kasih Kak. Ya, sama. Baik, selamat siang Kak. Kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Untuk itu kita seperti biasa izin merekam ya kalau sedia. Iya. Nah, berdasarkan dari hasil rias kita kemarin itu kan sudah dapat nih. Berdasarkan dari hasil rias kita kemarin kan udah didapatkan nih. Untuk yang paling tinggi itu di 22 konvensional, terus 21 di investigatif, sama 20 di realistik. Itu berarti yang kita ambil 3 yang paling tinggi. Berarti kan CIR gitu ya, CIR. Nah, yang dimana kalau konvensional itu sendiri kan dia bisa mengatakan si paling teknis bagi kakaknya ya. Memang karakteristiknya tuh dia lebih praktis dan realistis gitu ya, mandiri dan tangguh, orientasi kepada tugas itu lebih suka bekerja dengan tujuan yang jelas gitu ya, dengan hasil yang konkret. Terus minat dan apa pada teknologi dan alam gitu ya, lagi kan dengan obat-obatan, alat-alat juga. Nah, kalau untuk di ini di apa namanya di investigatif dengan skornya itu kan 21, berarti kayaknya memang tipikal orang yang thinkers gitu ya, brainiac banget kan, lalu analitis bisa kita bilang. Memang orangnya penasaran dengan intelektualnya yang tinggi, terus juga orangnya logis ya, mandiri dan berpikirnya kritis. Karena itu apalagi ya kita tahu di jurusan farmasi itu kan mengandalkan pikiran juga ya, untuk kuliah aja kan banyak berpikir gitu ya. Nah, terus untuk ketiga itu kita ambil di konvensionalnya, yaitu disebut the system sage gitu kan, si pakar ketelitian. Jadi kalau untuk konvensional itu kan berarti kita yang suka keteraturan, terus orangnya mengikuti prosedur dan administrasi, juga ketelitian, sistem kerjanya yang jelas. Nah, kalau untuk investigatif ini berarti kayak analitis, suka memecahkan masalah, dan juga suka belajar untuk mencari informasi yang berbasis data. Kalau realistis itu berarti kakaknya memang praktis, suka pekerjaan yang teknis gitu ya, hands on banget kan, bekerja dengan alat atau objek nyata. Jadi kalau bisa kita lihat dengan kaitannya farmasi RS, terus pengolahan obat sewaktu kakak kerja sebelumnya, terus pengecekan resep, administrasi farmasi, itu prosedur wisata itu malah sangat nyambung ya kak ya. Nah, untuk itu kalau berdasarkan riaset ini kan terlihat bahwa memang minat karir kakak itu cukup sesuai ya dengan pekerjaan yang sedang dijalani saat ini. Namun saat saya juga melihat bahwa hasil itu lebih banyak menggambarkan kecenderungan pada minat karir kerja nih kak, bukan ke gambar kepribadian kakak secara keseluruhan sendiri. Nah, untuk itu saya mau juga bertanya nih, kalau misalnya diminta mendeskripsikan diri kakak sendiri dalam 3 kata, kira-kira apa saja kak? Kalau apa tadi? Mendeskripsikan diri kakak dengan 3 kata. Baik, sopan dan jujur. Sopan jujur. Terus menurut kakak nih, apa kelebihan terbesar yang dimiliki dalam bekerja? Kalau kelebihan saya senang membantu orang lain. Kalau teman kerja atau keluarga kakak diminta untuk menggambarkan diri kakak, itu biasanya mereka akan mengatakan kakak itu seperti apa? Baik. Baik. Orangnya baik. Adakah yang lain?
Itu aja. Oke. Pasti semua pekerjaan itu kan atau aktivitas yang pernah dilakukan, eh, kapan kakak tuh merasa paling menikmati dan menjadi diri sendiri? Jadi sendiri itu di saat bekerja sama yang di bawah kita kayak bukan sama senior. Kenapa tuh kak? Karena kalau sama senior itu kita kayak ini apa namanya, kita banyak kan gak enakan, bisa kita lagi menyerahkan obat, kita mau menyuruh dia gak enak, jadi kita sendiri bukan. Kalau sama yang lain kan kita bisa jadi bisa jadi kasirnya. Oh, jadi kakak juga bisa ini ya, suka menyuruh orang gitu ya berarti ya. Nah, saat bekerja kakak tuh lebih nyaman mengikuti sistem yang sudah ada atau malah mencoba membuat cara baru yang lebih efektif gitu? Kalau saya sih mengikuti sistem. Oke, mengikuti ya. Nah, apakah senang bekerja sendiri atau bekerja bersama kak? Bersama. Bersama ya. Kalau sendiri pusing. Oh, pusing. Nah, kalau menghadapi masalah biasanya itu lebih mengandalkan logika atau data atau lebih mengikuti perasaan ya atau dan intuisi kakak itu? Kalau itu data sih. Dengan logika juga ya. Memang Logika dan cowok data. banget kan biasanya ya. Oke, lalu dari semua kemampuan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, Hah? adakah kemampuan yang memang belum secara maksimal tapi ingin kakak manfaatkan itu agar maksimal? Kemampuan maksimal itu kadang kita kurang teliti gitu saat menyerahkan obat itu, kadang kurang teliti, jadi kita harus benar-benar teliti gitu. Oke. Adakah minat atau kemampuan yang sebenarnya ingin dikembangkan tapi belum sempat dilakukan? Minat Ya, atau kemampuan. ya itu kan yang apa namanya, Hai. Ini apa namanya, mau minat kan, mau buka toko alkes tadi kayak apotik itu kalau bisa. Ini belum. Nah, kalau tidak ada hambatan maupun biaya, aktivitas apa yang ingin kakak coba kembangkan ke depan? Buka toko alkes terus. Ya. Iya. Nah, oke. Selama ini apakah merasa sudah cukup mengenal diri kakak? Sudah. Sudah. Iya. Dengan 3 kata tadi kak? Sudah. Mana yang masih ingin diperbaiki? Teman suka lupa. Suka lupa. Hmm. Oke. Dari pembicaraan kita hari ini, saya pun melihat ada beberapa hal yang sudah mulai tergambar ya mengenai diri kakak. Namun masih ada beberapa aspek gitu ya kepribadian yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Karena kakaknya juga terlihat masih agak bingung gitu ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan menggunakan triasek nih kan untuk melihat minat karir kakak. Nah, untuk membantu kakak mengetahui dan mengenal kecenderungan kepribadian lebih dekat itu dan gaya bekerja secara lebih mendalam, saya ingin mengajak kakak mengerjakan asesmen MBTI. Nah, MBTI ini tidak menentukan salah atau benar, tetapi membantu menggambarkan bagaimana seseorang itu memperoleh energi, memproses informasi, cara berpikir dan bekerja, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Nah, apakah kakak bersedia mengerjakan asesmen MBTI ini lebih dahulu? Iya. Setelah hasilnya keluar itu kita akan mendiskusikannya bersama dan melihat kaitannya dengan pengembangan karir ya. Nih, silakan kakak kerjakan. Di hasil MBTI kakak itu menunjukkan bahwa kakak adalah INFP, yaitu the idealis. Nah, dimana kakak itu seorang yang berpegang teguh pada intuisi dan nilai yang kakak yakini. Jadi tujuan dari utama kakak itu menjadikan dunia tempat yang lebih baik dan menemukan makna hidup.
Jadi dia memang kakak tuh berpegang teguh pada nilai-nilai yang kakak yakini selama kehidupan. Itu kan menjadi dasar kakak selama hidup. Nah, kalau di orangnya katanya fleksibel katanya dan santai kan, kecuali memang di saat-saat tertentu yang bisa mengancam karena kakak ingin berpegang teguh pada nilai. Nah, nilai kakak yang terancam itu akan membuat kakak bisa menjadi cukup tegas dalam membelanya. Jadi meski cenderung yang menahan ekspresi emosional secara verbal, kakak juga memiliki empati yang tinggi gitu, bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, potensi masalah INFP dan solusinya kadang standar hidup yang kakak pegang itu kan bisa menyusun ini ya, kerjasama dalam kelompok. Nah, kakak suka berkelompok. Nah, terkadang membuat kakak tuh terlihat terlalu mengatur gitu, karena kakak juga sudah bilang lebih suka sama yang kalau kelompok dengan orang-orang bekerja yang sama di bawah kakak daripada yang lebih senior kata kakak tadi kan. Nah, makanya dari itu begitu bukan hal yang salah, tetapi ada kalanya juga kakak tuh perlu melihat apa yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya apa yang menurut ideal. Jangan terlalu ideal, jadi boleh ideal tapi ada saat-saat tertentu juga tidak perlu. Oke, baik, dari hasil MBTI ini akan kita gunakan sebagai bahan diskusi gitu ya pada bagian pertemuan berikutnya. Integrasikan dengan hasil reaksi kemarin dengan hasil reaksi yang tadi. Nah, itu saya ingin melihat apakah ada hasil yang sesuai gitu ya, berintegrasi antara keduanya dengan pengalaman dan pandangan kakak tentang diri sendiri. Oke, sudah. Nah, terakhir sore kak gitu ya. Oke, sama sore kak. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau melakukan asesmen real set dan juga MBTI. Nah, hari ini saya ingin mengajak kakak melihat gambaran diri secara lebih menyeluruh gitu ya, dan menentukan langkah yang ingin dilakukan ke depan. Oke, setelah melihat hasil real set dan juga MBTI kemarin, apakah ada bagian yang membuat merasa lebih memahami diri sendiri? Ada. Oke. Dari hasil reaksi ternyata bahwa kakak tuh memiliki kecenderungan bekerja itu secara terstruktur ya, teliti dan juga orangnya analitis. Nah, cukup sesuai gitu dengan pekerjaan kakak saat ini di bidang farmasi, karena tidak boleh asal-asalan. Cukup sesuai dengan pekerjaan kakak saat ini di bidang farmasi, karena kakak tidak boleh asal-asalan yang memberikan obat gitu. Nah, di sisi lain hasil MBTI kakak kemarin sebelumnya itu juga menunjukkan bahwa kakak memiliki sisi yang idealis gitu ya, empati yang tinggi dan juga keinginan untuk melakukan sesuatu yang memiliki makna bagi orang lain. Apakah ada kebutuhan atau keinginan yang belum terpenuhi? Keinginan banyak, keinginan iya. Nah, ada yang masih ingin dicapai juga dalam pengembangan karir? Ada. Kita membahas pengalaman kerja juga, hasil reaksi dan juga MBTI. Saya juga melihat bahwa sebenarnya kakak memiliki cukup banyak gitu ya, potensi dan juga pengalaman yang bisa dikembangkan. Nah, menurut kakak sendiri setelah proses konseling ini, apakah yang paling ingin diperbaiki atau dikembangkan ke depannya? Dikembangkan apa itu seperti yang menurut saya? Seperti saya dulu kan sering kreator, mungkin saya akan memulai itu lagi. Nah, simpulan yang cukup penting dari dua hal yang telah kita lakukan gitu ya. Pertama itu mengembangkan karir kakak kan di bidang farmasi, dan juga mulai gitu mengeksplorasi potensi yang dimiliki. Contohnya tadi di bidang teater, kantor teater. Apakah itu sesuai nggak? Sesuai ya. Oke, kita fokuskan terlebih dahulu ya pada pekerjaan utama kakak di bidang farmasi. Kira-kira apa yang ingin kakak tingkatkan dalam beberapa bulan ke depan? Untuk beberapa bulan ke depan saya bisa mengikuti seminar, webinar, pelatihan Oke. Nah, menurut kakak langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk mencapai itu?
Untuk langkah-langkahnya itu saya bisa searching di eh, Google atau enggak di Telegram, banyak itu tentang seminar. Oke. Kira-kira dalam berapa bulan nih Kak ke depan hal tersebut realistis untuk dilakukan? Mungkin 1 bulan ke depan bisa Bisa langsung ketemu mencari-cari gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke potensi lain nih Kak yang pernah Kakak miliki. Tadi kan sempat yang membahas pengalaman sebagai content creator dan juga ketertarikan berbagi informasi. Nah, apakah sampai sekarang masih ada ketertarikan itu Kak? Untuk ketertarikan bikin konten itu masih ada. Masih ada. Iya. Nah, itu Kakak dalam bentuk apa ya Kak paling realistis untuk mulai coba kembali? Kalau untuk mulai kembali itu mungkin tentang edukasi obat-obatan sih buat masyarakat ya. Nah, kalau itu menjadi tujuan kedua Kakak, berarti langkah pertama dan target Kakak itu kapan? Langkah pertamanya apa dan targetnya kapan? Untuk langkah pertama mungkin saya untuk akunnya mungkin saya akan melanjutkan akun saya dulu, akun YouTube-nya gitu. Terus langkah keduanya mungkin secepatnya saya akan memulai lagi. Jadi targetnya kira-kira berapa lama nih Kak untuk menyesuaikannya? Misalnya mungkin 1 bulan lagi bisa. Ya, berarti itu akan barengan gitu ya? Sama webinar ya Iya. bisa. Nah, jadi hari ini kita sudah menyusun 2 tujuan yang akan menjadi rencana pengembangan dalam diri Kakak ke depan. Tujuan pertama tadi kan bisa meningkatkan kompetensi Kakak dari mengikuti webinar, seminar, ataupun sertifikasi. Nah, tujuan kedua tadi kan untuk memulai kembali menjadi content creator ya, membagikan edukasi gitu ya. Nah, bagaimana perasaan Kakak setelah memiliki rencana yang lebih jelas seperti ini? Sama saya bisa perasaan senang lah nanti bisa meningkatkan. Oke. Nah, baik, harapannya kan berarti rencana ini tuh bisa menjadi langkah awal ya Kak, yang realistis yang dapat dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan waktu yang dimiliki. Nah, sebelum kita mengakhiri proses counseling ini, saya ingin merangkum beberapa hal yang telah kita bahas selama 3 pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama kan kita telah mengeksplorasi kondisi karir dan hal-hal yang menjadi perhatian Kakak terkait masa depan karir. Juga sudah melakukan asesmen riaset ya. Dan pertemuan kedua sebelumnya itu membahas hasil asesmen riaset lebih dalam dan juga mengenali potensi kepribadian dari kita menganalisis asesmen MBTI Kakak. Nah, hari ini juga telah menyusun rencana pengembangan diri melalui individual learning plan. Ini adalah pertemuan ketiga terakhir kita. Nah, jadi yang berisi tujuan dan langkah konkret yang dapat dilakukan Kakak ke depan. Nah, setelah mengikuti seluruh proses nih, apa hal yang paling berkesan atau membantu Kakak? Paling berkesan itu saya bisa membantu orang. Apa ada pemahaman baru Kak yang diperoleh tentang diri sendiri melalui konseling kita hari ini? Untuk malam baru ada, saya bisa untuk kedepannya lebih baik lagi mengetahui. Dengan perasaan terhadap tujuan dan rencana yang sudah disusun hari ini. Perasaannya, tujuannya Terhadap tujuan yang sudah. tujuan. Karena saya akan segera melakukan sesuatu yang baru. Seberapa yakin untuk mulai menjalankan langkah tersebut Kak? Kemungkinan 99%. Oke. Baik Kak, saya mengapresiasi keterbukaan dan kesediaan Kakak mengikuti seluruh proses konseling ini. Saya lihat bahwa Kakak memiliki pengalaman dan juga kemampuan Kakak dan potensi yang cukup baik untuk terus berkembang, baik dalam pekerjaan utama maupun dalam pengembangan karir selanjutnya. Nah, saya berharap rencana yang telah dilakukan hari ini tidak menjadi panduan dalam mengambil langkah-langkah karir ke depan Kakak. Ya, dengan demikian proses komplementari kita hari ini telah selesai. Terima kasih atas waktu kerjasama dan juga keterbukaan Kakak telah diberikan selama proses konseling berlangsung.
Nah, saya doakan semoga segala rencana dan tujuan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik ya Pak.